Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gegen dan untuk hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu analisis lingkungan pesaing dan analisis rantai nilai. Baiklah, untuk materi pertama ada analisis lingkungan pesaing, di mana ini merupakan analisis yang berupaya untuk melihat potensi perbedaan antara perusahaan saingannya. Secara umum, setiap perusahaan harus memantau 3 variabel saat menganalisis pesaingnya. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menemukan kelemahan, kekuatan, dan berupaya untuk memperbaikinya. Baiklah, yang pertama ada pangsa pasar, yaitu penjualan dari sebuah merek dibagi dengan penjualan kategori produk secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah pangsa ingatan, yaitu persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan, sebutkanlah perusahaan pertama di industri ini yang ada di pikiran Anda. Dan yang ketiga adalah pangsa hati, yaitu persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan, sebutkanlah perusahaan yang produknya lebih Anda sukai untuk dibeli. Dan jika suatu perusahaan dapat menguasai ketiga variabel ini, maka dapat dipastikan mereka dapat menguasai ekonomi di dalam industri tersebut dan memiliki keunggulan pesaing di dalam industri tersebut. Dan yang kedua adalah analisis rantai nilai, di mana analisis ini adalah proses di mana perusahaan mengumpulkan beberapa bahan mentah dan mentransformasi mereka menjadi produk atau layanan. Analisis ini menjadi bagian penting dalam manajemen strategis karena dapat membantu memahami proses perusahaan secara lebih mendalam dan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Dan bisa kita lihat di dalam gambar, terdapat aktivitas mendukung dan aktivitas utama, di mana aktivitas utamanya adalah logistik utama, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, dan juga pelayanan. Dan aktivitas pendukungnya yaitu berupa infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan perolehan. Dan jika kita lihat, jika aktivitas pendukung dan utamanya ini tidak saling connect atau tidak saling mendukung, maka yang terjadi adalah penurunan margin atau perusahaan akan mengalami kerugian karena beban biaya yang tidak ditempatkan secara tepat. Dan jika kedua aktivitas ini saling connect ataupun saling sinergis dan saling mengisi, maka yang terjadi adalah perusahaan akan mengalami peningkatan margin. Dan untuk selanjutnya ada tahapan dalam melakukan analisis rantai nilai. Yang pertama adalah membagi atau memecah unit bisnis perusahaan. Dan yang kedua adalah value chain untuk cost leadership, atau yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada alokasi total biaya kepada tiap aktivitas. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor penentu biaya. Yang ketiga adalah identifikasi keterkaitan biaya. Dan yang keempat adalah membuat rekomendasi untuk pengurangan biaya. Dan terakhir ada value chain untuk diferensiasi, di mana yang pertama ada identifikasi faktor penentu diferensiasi, dan yang kedua adalah menciptakan keunikan yang sesuai dengan permintaan para pelanggan. Baiklah, sekian materi untuk analisis strategis pengajian lingkungan hari ini.